Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Kita dipersatukan dalam renungan harian pada saat ini. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Pembacaan ayat harian pada pagi hari ini diambil dari Daniel 11 ayat 32. Beginilah bunyinya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui dalam kitab Mazmur bahwa jalan-jalan orang fasik tidak akan pernah bisa lama. Mereka bagaikan sekam yang ditiupkan oleh angin. Dan ketika kita membaca kitab Daniel, renungan harian pada saat ini, orang-orang yang hidup dalam kefasikan, bagaimana mungkin mereka bisa menjaga perjanjian kudus? Kita kini berada di perjanjian baru. Artinya sebuah perjanjian kudus yang didirikan di atas dasar yang kokoh, yaitu dalam Kristus, yang darahnya tercurah dan di dalamnya lah kita dibangun, berakar, dibangun dan bertumbuh. Dan ketika kita menapati penglihatan Daniel tentang pengertian ini, ada kerajaan selatan, ada kerajaan utara. Bagaimana kerajaan utara terus berperang kepada kerajaan selatan. Dan pada akhirnya segala sesuatunya berubah sedemikian rupa dan tidak ada satupun yang bisa tahan dengan segala goncangan-goncangan tersebut. Kita mendapati diri kita pada saat ini sebenarnya sedang berperang. Bukan berperang secara politis yang mempergunakan senjata atau bom nuklir atau sebagainya. Tetapi kita sekarang sedang berperang dalam perang rohani. Artinya apa? Kita sedang mempertahankan dan perjuangkan perjanjian kudus itu sehingga tidak akan pernah lenyap. Dan kekuatan kita dikatakan dalam Daniel pasal 11 ayat 32 adalah orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sudahkah saudara mengenal siapakah Allah yang saudara imani? Kemungkinan kebanyakan kita hanya mempergunakan persepsi semata. Tetapi kita harus yakin siapa Allah yang kita imani. Bukan hanya sebatas Allah pencipta, tetapi dia juga sekaligus pencipta dan penyelamat. Segala perencanaan di kemudian hari, segala sesuatunya telah dipersiapkan dan kita telah menerima itu dalam Kristus. Dan orang-orang yang mengenal Allah di dalam Kristus, mereka tidak akan dapat digoncang oleh dunia ini. Karena mengapa? Kita tidak memiliki pengertian yang bersifat relatif, tetapi kita memiliki prinsip yang bersifat absolut. Mengapa? Karena mutlak kebenaran itu adalah Allah dan di dalam Kristus kita menemukan kebenaran itu. Sehingga saudara yang terkasih, jangan menjadi orang yang fasik, sehingga Anda akan lebih mudah dipengaruhi oleh kata-kata licin. Mengapa ada orang yang dengan mudahnya dibodoh-bodohi oleh orang lain? Karena ternyata kita menemukan salah satu yang menjadikan seseorang mudah sekali dibodoh-bodohi adalah karena mereka tidak memiliki kejujuran di dalam hati mereka. Dan begitu banyaknya orang fasik tergoda dengan kata-kata licin. Berjuanglah dan pertahankan iman saudara. Meskipun kita sedang berperang dalam perang rohani saat ini, mari kita menangkan dalam Kristus yang telah memberikan kebenaran itu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami, yang memberikan perjanjian kudus kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan ketentuan yang telah Tuhan tetapkan, sehingga kami memenangkan perjalanan hidup ini sebagai orang-orang yang mengenal Engkau. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.